Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai ICMP atau Internet Control Message Protocol. Ya, di sini ada kaitannya dengan protokol IP. Ini protokol IP atau Internet Protocol tidak memiliki mekanisme untuk menangani error ya. Tidak ada mekanisme error control, yaitu di sini nanti yang meliputi error reporting dan error correcting. Kemudian tidak ada mekanisme untuk asisten mekanisme. Nah, ini untuk error control tadi, yang pertama error reporting. Ini misalnya kalau terjadi error, misalnya ya ini datagram yang dikirim dari router itu tidak bisa sampai ke tujuan karena router tidak bisa menemukan router selanjutnya ya dalam melakukan route tadi. Dia gagal membuat jalurnya, itu pengiriman ke tujuan itu tidak bisa dilakukan. Nah, akhirnya data dibuang. Atau misalnya ya ini tujuan atau destination itu tidak bisa memproses datagram ya karena pengiriman data dari sumber itu, dari pengirim itu melebihi waktu yang ditentukan gitu. Misalnya itu contoh error ya dalam jaringan. Kalau terjadi error seperti itu, protokol IP tidak bisa melaporkan ya adanya error. Kemudian yang asisten mekanisme, misalnya di sini protokol IP tidak bisa mengetahui apakah suatu host atau router itu dalam kondisi up atau menyala ya. Jadi supaya datagram bisa dikirim ke tujuan itu host tujuan ya, dan router-router yang ada di antaranya itu harus dalam kondisi on atau menyala ya. Itu nanti si protokol IP juga tidak bisa mengetahui kondisinya seperti itu. Nah, nanti makanya ada tambahan ICMP di sini nanti untuk menangani kekurangan dari protokol IP. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah format dari pesan ICMP, data section, kemudian header, ada tipe, kode, dan checksum gitu ya. Ya, kita sudah tahu saja. Nanti pesan dalam ICMP ada dua jenis. Yang pertama error reporting dan query message. Yang error reporting itu dilakukan atau pesannya untuk melaporkan masalah yang dialami oleh host ketika memproses paket IP datagram ya. Kemudian pesan query message digunakan untuk membantu host mendapat informasi spesifik dari router atau host yang lain. Contohnya untuk menemukan host lain yang menjadi tetangga dalam satu jaringan yang sama. Oke, kita lanjutkan. Ini ICMP selalu melaporkan ya pesan error ke original source. Ini tadi kalau mekanisme error reporting, kalau ada error dalam pengiriman datagram akan selalu ada pengiriman pesan error oleh ICMP ke pengirim. Oke, kita lanjutkan. Ya, terus nanti ini ya jenis pesan dalam error reporting ICMP itu apa saja ya. Yang pertama ada destination unreachable. Penjelasannya bisa kita lihat di ebook di sini. Saya kelebihan dikit. Destination unreachable ya, yang pertama. Kalau router itu gagal membuat route atau jalur ya untuk pengiriman datagram, jadi nanti datagram akan dibuang ya karena tidak bisa terkirim ke tujuan. Akhirnya nanti ada peran error, maksud saya pesan error tadi yang isinya destination unreachable dikirim ke sumber atau pengirim. Kemudian yang kedua source quench, ini untuk mendeteksi adanya congestion atau tumpukan ya. Nah, dalam pengiriman data
tujuan atau host tujuan, destination host itu mungkin dalam satu waktu banyak menerima datagram ya. Sedangkan host tersebut kondisinya masih memproses datagram yang sebelumnya. Nah, akhirnya datagram yang baru itu tidak bisa diproses itu ya, akhirnya harus dibuang begitu. Nah, pesan source sequence ini untuk memberitahu pengirim bahwa dalam pengiriman datagram tadi, datagram yang dikirimkan itu sudah dibuang gitu ya. Ya, karena ada congestion tadi begitu. Ya, itu yang jenis source sequence ya. Kemudian selanjutnya ada time exceeded ini. Dalam pengiriman pesan di jaringan, router nanti menggunakan routing table untuk menemukan next hop atau router selanjutnya ya, yang harus dilewati untuk mengirimkan paket datagram. Ya, misalnya kalau ada error dalam routing table tadi, paket bisa mengalami looping ya, akhirnya dia muter ke jalur yang tidak seharusnya. Sedangkan nanti untuk mengatasi atau mendeteksi hal tersebut, kalau ada looping karena error routing tadi, setiap datagram itu dilengkapi dengan time to left, yaitu ada time to left atau TTL, pesan TTL ya. Nanti setiap kali datagram melewati suatu router, nilai TTL akan dikremen ya, atau dikurangi 1 ya. Misalnya loopingnya itu terjadi sangat panjang itu ya, nilai TTL tadi sebenarnya sudah ditetapkan. Kalau terjadi looping yang sangat panjang itu berulang kali, nanti bisa jadi TTL itu nanti habis ya, itu karena tadi ya proses decrement atau pengurangan tadi. Nah, kalau misalnya terjadi looping akhirnya menghabiskan TTL, akhirnya datagram harus dibuang ya, itu. Akhirnya nanti pesan error time exceeded akan dikirimkan ke pengirim ya. Akhirnya kita tahu kalau ada congestion ya, itu. Maksud saya bukan congestion, ada kesalahan routing tadi gitu. Sebagai indikasi kalau datagram tidak sampai ke tujuan. Kemudian selanjutnya jenis error selanjutnya adalah parameter problem ya, ini kalau terjadi ambigu value atau missing value pada field yang ada di datagram yang diterima oleh destination. Kalau ada missing value akan dikirimkan ICMP ya, pesan ICMP parameter problem. Kemudian yang terakhir pesan error redirection ini. Kalau ini untuk redirection dalam pengiriman tadi datagram melalui router dan host, setiap router dan host memiliki routing table ya, untuk menemukan alamat router atau alamat router selanjutnya ya dalam pengiriman datagram tadi. Jadi pengiriman data dari sumber ke tujuan nanti melewati suatu jalur yang mungkin di dalam jalur itu ada banyak router. Nah, supaya tahu lewatnya mana saja itu menggunakan routing table. Nah, routing table ini selalu diperbarui yaitu oleh router itu. Tapi nanti yang di host atau yang misalnya di komputer ya, routing table itu statis ya dia. Jadi setiap host hanya mengetahui default routernya gitu ya. Itu untuk efisiensi ya, karena proses update routing table ini kalau dilakukan oleh setiap host itu nanti akan membebani jaringan. Jadi nanti yang melakukan update routing table secara aktif itu biasanya router ini ya. Dari routing table yang statis oleh host tadi,
itu mungkin akan ada kesalahan, yaitu mungkin host akan mengirimkan datagram ke router yang salah karena routing table yang statis di host tadi belum terupdate. Nah, ketika terjadi seperti itu, router nanti yang menerima datagram akan meneruskan datagram ke router yang benar, yaitu jadi misalnya host mengirimkan datagram ke router yang salah, router yang menerima datagram akan tetap meneruskan datagram ke router yang sesuai gitu. Kemudian ada pesan error yang nanti dikirimkan ke pengirim, yaitu terjadi redirection gitu. Yaitu nanti pesan itu sebagai tanda untuk host agar memperbarui routing table-nya. Oke, materi sampai ke jenis error ICMP ini nanti akan kita lanjutkan lagi. Terima kasih.